Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 untuk Kabupaten Karo. Majua-jua, salam Merdeka Belajar. Saya Haji Tajuddin Idris, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan beberapa hal terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Karo. Yang terhormat Ibu Bupati dan Wakil Bupati, para Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, para guru dan tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa dan siswa yang ada di Kabupaten Karo. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini jumlah sekolah Kabupaten Karo yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan kategori mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi untuk jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SD, mandiri belajar terdapat 100 sekolah, mandiri berubah 100 sekolah, dan sekolah penggerak ada 16 sekolah. Sementara untuk jenjang SMP itu terdapat 17 sekolah kategori mandiri belajar, kemudian mandiri berubah ada 30 sekolah, dan mandiri berbagi 1 sekolah, serta sekolah penggerak ada 9 sekolah. Sementara itu, Ibu Bupati yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa informasi capaian skor literasi, numerasi, dan karakter untuk jenjang SD dan SMP sebagai berikut. Skor literasi untuk tahun ini untuk jenjang SD sebesar 68,5 atau naik 12,22% dari tahun 2023. Sementara itu, skor numerasi untuk SD sebesar 59,32 atau naik 14,97 dari tahun 2003. Pada sisi lain, skor SMP, skor literasinya tahun ini juga sebesar 67,25 dan menunjukkan kenaikan sebesar 8,25 dari tahun 2023. Skor numerasi tahun 2024 ini sebesar 65,89 atau naik 27,14 dari tahun 2023. Ibu Bupati, Wakil Bupati yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara itu akan terus melakukan advokasi, pendampingan, dan pembinaan sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, beberapa hal yang dapat kami lakukan terkait dengan kurikulum Merdeka diantaranya adalah kami melakukan Pokja Manajemen Office yang setiap bulan itu melakukan evaluasi dan pendampingan pembinaan termasuk advokasi kepada pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Karo. Nah, tim kami yang kami tugaskan tersebut itu akan melakukan kolaborasi dan berdiskusi dengan tim-tim yang ada di dinas kabupaten, diantaranya dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan OPD lainnya yang terkait dengan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Karo. Hal-hal yang dibahas diantaranya isu-isu strategis, terutama prioritas yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sehingga nantinya diharapkan bahwa amanat-amanat atau maksud dan tujuan dari Kemendikbudristek ini, utamanya Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, itu bisa tercapai. Salah satunya melalui pengembangan implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Juga kami lakukan, Ibu Bupati kami laporkan, bahwa kami memberikan pelatihan pemulihan pembelajaran kepada guru-guru jenjang sekolah dasar, khususnya mengenai kompetensi literasi. Ini penting karena kami berharap dengan meningkatnya literasi pada anak-anak didik kita, maka nanti siswa-siswa tersebut akan mampu menyerap banyak data dan informasi pada satuan pendidikan maupun yang ada di luar satuan pendidikan, terutama untuk menunjang kegiatan pendidikannya selama menempuh pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian kami juga melakukan pendampingan komunitas belajar yang bekerja sama dengan sekolah penggerak, dan ini kami lakukan terus kepada komunitas belajar supaya terjadi peningkatan keilmuan yang diperoleh pada komunitas-komunitas belajar tersebut.
Di samping itu, kami juga melakukan pendampingan dan advokasi terkait perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini sangat penting kami lakukan terhadap Dinas Pendidikan guna mendapatkan perkembangan terhadap target dan indikator implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan yang ada di kabupaten kota termasuk Kabupaten Karo. Karena kita berharap bahwa data yang benar yang dikumpulkan oleh teman-teman itu akan menjadi rujukan dalam penentuan kebijakan maupun program dan kegiatan ke depannya. Nah, oleh karena itu kami berharap teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan itu mampu melakukan pendataan yang benar, akurat dan presisi sehingga bisa memberikan rujukan kebijakan, program dan kegiatan yang benar pada masa-masa yang akan datang. Kemudian kami juga memberikan buku-buku bacaan yang bermutu kepada sekolah-sekolah sasaran. Kenapa ini kami lakukan, Ibu Bupati dan Wakil Bupati? Karena ini penting untuk kami menambah literatur pada siswa-siswa sehingga mereka bisa menambah pengetahuannya, bukan hanya informasi yang sifatnya diperoleh dari media-media sosial atau media-media elektronik lainnya, tapi juga kami berikan buku-buku yang bisa diadopsi langsung untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada peserta didik. Kemudian juga memberikan pelatihan optimalisasi pemanfaatan Chromebook untuk digitalisasi sekolah. Ini penting, Ibu Bupati, kami laporkan bahwa saat ini kita sudah harus melakukan adaptasi terhadap proses digitalisasi pendidikan. Karena ke depan mau tidak mau digitalisasi pendidikan ini itu sangat penting. Karena saat ini kita dihadapkan pada dunia yang perkembangannya begitu cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Nah, sebelum saya akhiri, ada beberapa pesan yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Dinas Pendidikan bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi PPDB. Nah, oleh karena itu kami berharap Ibu Bupati, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa dalam menghadapi PPDB ini, hal yang perlu dilakukan segera menetapkan SK tentang PPDB yang diantaranya memuat adalah daya tampung maupun sonasi PDB. Ini segera perlu dilakukan karena bulan Mei nanti kita sudah memulai untuk proses PPDB. Nah, kemudian yang lain bahwa saat ini juga terdapat peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Karo sebanyak 101 orang. Nah, dalam PPDB nantinya ini kita tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tersebut. Oleh karena itu kami berharap, kami memohon kepada Ibu Bupati untuk segera juga membentuk layanan disabilitas yang di-SK-kan oleh Ibu Bupati, dan kemudian selanjutnya salah satu amanatnya adalah membentuk tim unit layanan disabilitas ini. Nah, hal terakhir mungkin bahwa kami juga berharap di Kabupaten Karo tidak ada lagi, dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi tindak kekerasan. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa melalui rujukan Permendikbud 46 tahun 2023, Kabupaten Karo juga segera membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Nah, ini penting supaya di semua jenjang baik PAUD, SD, SMP itu para stakeholder pendidikan terutama guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas tidak melakukan, termasuk mungkin orang tua yang ada di dalam satuan pendidikan, tidak melakukan tindak kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Nah, mungkin itu yang dapat kami laporkan, kami sampaikan kepada Ibu Bupati. Mudah-mudahan implementasi Merdeka Belajar yang ada di Kabupaten Karo bisa menjadi rujukan bagi kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan bisa meningkatkan indeks standar pelayanan minimum di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo. Mengakhiri sambutan saya ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 di Kabupaten Karo.